Halo semua, jumpa kita di Belajar dari Layar bersama saya Erin Suryanto, dan materi kita kali ini adalah queuing. Apa itu queuing? Kita lihat lagi. Queuing, sebuah kata yang mungkin terdengar asing di telinga kita, tapi queuing adalah salah satu hal terpenting harus dikuasai dan dipahami oleh orang-orang yang bekerja di bidang produksi program televisi. Oke, langsung saja kita lihat apa itu queuing. Queuing, dari arti katanya dan kata dasar queuing adalah cue, berarti tanda, sinyal, atau isyarat. Nah, tanda, sinyal, isyarat ini bentuknya apa? Oke, kita lihat. Queuing itu bisa dalam bentuk icon, bisa juga dalam bentuk gesture atau gerak badan kita, atau queuing juga bisa dalam bentuk suara atau bunyi. Baik, kita lihat satu-satu. Sekarang kita lihat contoh queuing dalam bentuk icon. Nah, kalau saya munculkan gambar ini, nah, atau yang ini, apa yang ada di benak kita? Benar, lampu lalu lintas. Dan ketika lampu lalu lintas itu di pertigaan atau perempatan jalan sudah menyala berwarna merah, tandanya kita harus berhenti. Kalau hijau, tandanya kita bisa jalan. Artinya, tanpa diberitahu dengan ikon seperti ini, kita sudah paham semuanya bahwa merah adalah berhenti, hijau adalah boleh jalan. Kita akan lihat contoh lain dari queuing dalam bentuk ikon. Nah, kalau ini sih untuk mereka-mereka yang sering naik pesawat terbang, numpak kapal mabur, sudah sering melihat ikon ini ya. Kalau ikon ini menyala di pesawat, tandanya kita harus segera memasang safety belt yang ada di kursi pesawat kita, ya. Dan tidak perlu diberitahu, tidak perlu diinformasikan, tidak perlu ditulis bahwa kita sudah paham. Muncul ikon ini, tandanya kita harus pasang safety belt. Nah, itulah queuing dalam bentuk ikon. Sekarang kita lihat queuing dalam bentuk gesture. Kita sering lihat ini. Nah, ya kan? Di setiap jalan kita akan lihat Bapak polisi atau Ibu Polwan yang mengatur lalu lintas, mereka lebih sering menggunakan queuing dalam bentuk gesture. Stop. Wah. Ke kiri. Wah. Ke kanan. Nah, gitu kan. Itu tanpa kita harus diberitahu, kita sudah paham maksud dan tujuannya. Oke, contoh lainnya dalam bentuk gesture. Nah, ini. Ya. Nah, itu ya. Yang terakhir kayak kenal itu. Ya pokoknya ya, seorang konduktor adalah juga yang memberikan queuing dalam bentuk gesture. Gerakan tangannya, naik turun tangannya, itu memberikan tanda queuing kepada pemain orkestra untuk memainkan scoring musiknya. Ya, itu queuing dalam bentuk gesture. Sekarang kita lihat lagi queuing dalam bentuk suara atau bunyi. Ya, kita lihat. Nah, tidak akan pernah pelari dalam lomba lari akan memulai berlari tanpa mendengar queuing suara tembakan. Sehingga wasit di dalam lomba lari, mereka menggunakan queuing dalam bentuk suara sebagai tanda kapan dimulainya perlombaan lari tersebut. Ya, berarti ini adalah queuing dalam bentuk suara atau bunyi. Contoh lainnya, kalau kita mendengar suara ini, nah, ya, tanpa diberitahu, tanpa diinformasikan, dan tanpa harus ada keterangan tertulis, kita sudah paham. Mendengar bunyi ini, kita yang lagi di tengah jalan harus meminggir. Ya, baik itu roda 4, roda 2 harus menepi karena apa? Ambulans mau lewat atau iringan tamu negara akan lewat. Kita harus beri jalan. Ya, berarti itu adalah contoh queuing dalam bentuk suara. Nah, sekarang berarti apa pengertian queuing dalam pengertian produksi program televisi? Queuing adalah sebuah proses pemberian tanda-tanda, pemberian sinyal-sinyal, pemberian isyarat-isyarat dalam sebuah proses produksi. Ya. Tapi ingat, queuing di dalam proses produksi program televisi itu akan berjalan dengan baik jika sudah ada kesepahaman dan kesepakatan bersama, baik kesepakatan antar kru
maupun kesepakatan dengan pihak luar. Dalam hal ini pengisi acara atau talent. Queuing tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada kesepahaman dan kesepakatan bersama. Karena itu, penggunaan queuing dalam proses produksi program televisi harus dibriefkan, harus briefing kepada seluruh kru dan seluruh pemain, seluruh pengisi bahwa dalam proses produksi ini nanti akan muncul queuing-queuing seperti ini dan harus disepakati bersama dan harus dalam kesepahaman bersama. Dan itulah queuing dalam pengertian produksi televisi. Karena queuing atau tanda-tanda yang kita berikan ini, sinyal-sinyal yang kita berikan, isyarat-isyarat yang kita berikan itu merupakan pegangan atau panduan bersama yang akan diikuti oleh seluruh tim produksi dan seluruh pengisi acara dalam proses produksi program televisi. Nah, kalau tadi adalah bentuk-bentuk queuing dalam keseharian, nah sekarang apa bentuk-bentuk queuing dalam dunia produksi program televisi? Kita lihat. Bentuk-bentuk queuing dalam proses produksi itu ada icon, sama, tapi icon itu dalam bentuk tekstual. Jadi queuing pertama ada bentuk tekstual, kemudian ada sinyal, dan juga ada kode atau isyarat. Nah, kita bahas satu-satu. Kita lihat bentuk queuing dalam proses produksi berbentuk icon atau teks. Ya. Queuing icon atau teks adalah pemberian tanda-tanda atau icon pada media tekstual. Misalnya pada skrip, pada skenario, pada shooting script, atau pada rundown, editing script, dan lain-lainnya. Tapi yang penting bentuknya pemberian tanda-tanda di dalam tekstual. Misalkan kapan kamera harus bergerak, kapan audio harus di-mute, kemudian wah macam-macam lah ya. Dan biasanya di dalam tekstual itu menggunakan icon Q sebagai tanda bahwa disitulah letak queuing dari sebuah tanda yang akan kita jalankan. Ya, contohnya misalnya ini ya. Nah, ini adalah sebuah editing script misalnya, ya kan? Tuh. Shot 1 big close up, videonya tangan yang gemetar memegang sebilah pisau, audionya suara detak jantung dan musik tegang. Kemudian cut berikutnya atau solve itu transisinya ada solve to shot 2 close up, wajah Karyo tegang dan berkeringat. Nah, Q menoleh ke arah pintu. Itu Q-nya video. Q-nya audio adalah suara pintu didobrak atau bisa juga diganti sound effect. Sehingga cue suara pintu didobrak itu menjadi cue untuk cutting di videonya shot berikutnya. Yaitu shot 3, medium shot, Erin. Nah, kebetulan sama namanya. Erin menodongkan pistol ke arah Karyo. Di audionya smash music, dialog Erin, cue. Nah, berarti dialog angkat tangan dan buang pisau itu. Berarti dialog itu merupakan cue untuk berpindah ke adegan berikutnya atau shot berikutnya. Angkat tangan dan buang pistol itu cue-nya. Cut tuh. Shot 4, medium to shot, Karyo terkejut menoleh ke arah Erin. Cue. Nah, ada lagi cue. Karyo lompat ke arah jendela sambil menghunuskan pisau. Ya. Berarti Q Karyo melompat ke arah jendela sambil menghunuskan pisau, ditambah dengan dialog Karyo yang tidak, saya tidak salah, itu adalah Q untuk shot berikutnya. Oke, itu tekstual. Kemudian queuing dalam proses produksi program televisi yang kedua adalah dalam bentuk sinyal, yaitu proses pemberian tanda-tanda melalui sinyal yang terjadi pada sebuah adegan atau sebuah situasi. Bisa dalam bentuk kalimat, gerak dan suara, ataupun dalam bentuk atmosfer. Oke, kita lihat satu-satu. Dalam bentuk kalimat. Misalkan host sedang closing program di penampilan lagu terakhir. Stage crew standby melepas balon-balon
sebagai tanda berakhirnya acara panggung musik Indonesia. Nah, mereka dalam hal ini kru menunggu cue dari kalimat penutup terakhirnya host. Misalkan, ingat selalu 3M, jaga selalu kesehatan kita, dan sampai jumpa. Nah, kata-kata sampai jumpa ini merupakan cue kapan stage crew harus melepas balon-balon itu sebagai tanda berakhirnya acara panggung musik Indonesia. Oke ya, itu dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk gerak dan suara. Nah, ini dalam sebuah adegan ini. Pemeran satu sedang duduk gelisah menunggu telepon dari temannya. Telepon berdering. Nah, telepon berdering. Pemeran satu mengangkat telepon tersebut sambil melangkah ke arah jendela. Ketika sampai di dekat jendela, dari arah kamar tampak pemeran dua in frame dan menghampiri pemeran satu di dekat jendela. Di mana clue-nya atau di mana cue-nya? Itu tadi, telepon berdering. Ketika telepon berdering dan ketika pemeran satu melangkah ke arah jendela dan hampir mendekati jendela, disitulah cue kapan pemeran dua harus in frame. Sehingga suara berderingan telepon dan gerakan pemain satu tadi merupakan cue atau cueing dalam bentuk gerak dan suara. Oke. Kemudian, dalam bentuk atmosfer, sinyal atmosfer. Di sebuah ajang penghargaan bergengsi, penonton bersorak riang saat jagoan favoritnya menang. Mereka bersorak dan melompat kegirangan. Bersorak dan melompat kegirangan. Di saat itulah crane kamera bergerak dan smash jingle musik berkumandang. Nah, berarti itu adalah cue atau cueing dalam bentuk sinyal di situasional atmosfer. Ya. Nah, sekarang bentuk cueing dalam bentuk kode atau isyarat. Oke. Cueing dalam bentuk kode atau isyarat adalah proses pemberian tanda-tanda melalui kode atau isyarat dengan menggunakan media non-verbal. Non-verbal. Karena pada prinsipnya baik itu bentuk cueing apapun adalah untuk pengganti arahan-arahan verbal. Nah, apa saja bentuk kode atau isyarat di dalam proses produksi itu? Ada bentuknya cue board, kemudian teleprompter, dan yang terakhir hand sign. Nah, cueing dalam bentuk kode atau isyarat dalam proses produksi program televisi itu biasanya dilakukan oleh seorang floor director dan timnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat bentuk kode isyarat cue board. Cue board adalah sebuah kode atau isyarat dengan menggunakan papan notification dan biasanya untuk penonton. Biasanya untuk audiens di floor di studio. Tapi tidak jarang juga cue board ini juga digunakan untuk para pengisi acara. Ya, isinya bisa kapan harus tepuk tangan penonton, kapan harus pengisi berdiri, gitu kan, dan kapan harus penonton silent, ya. Kalau nggak dikasih papan notification atau cue board, kadang-kadang penonton nggak diem tuh ketawaannya atau tepuk tangannya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, teleprompter. Nah, teleprompter ini adalah kode atau isyarat dengan menggunakan media tulisan di layar atau text screen. Dan ini biasanya digunakan di depan pembawa acara atau pembaca berita. Ya. Biasanya isinya adalah kata atau kalimat apa yang harus diucapkan oleh si pembawa acara, si host, atau si newsreader atau pembaca berita. Itu teleprompter ya. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu. Dan biasanya teleprompter itu harus tetap didampingi oleh seorang floor manager atau floor director, ya. Oke. Kemudian cueing dalam bentuk hand sign. Nah, ini dia, ya. Hand sign adalah sebuah kode atau isyarat dengan menggunakan media gerak tangan dan gesture sebagai pengganti media verbal. Nah, hand sign ini wajib dikuasai oleh seorang floor director. Oke. Contoh hand sign lebih baik kita lakukan bersama, sama-sama kita belajar dan sama-sama kita mencoba bagaimana fungsi hand sign berjalan di dalam sebuah proses produksi program televisi.
Yuk, sama-sama kita belajar. Yuk. Nah, itulah tadi cueing dalam bentuk kode atau isyarat yang bentuknya adalah hand sign. Banyak ya, dan seru. Dan ada yang lucu tadi, menarik, ketika kita mencoba untuk mempelajari hand sign tadi, ada yang bertanya sama saya, Bang Erin, ada nggak sih cueing dalam bentuk sentuhan? Sentuhan gimana? Iya, dicolek gitu. Nah, ini dia nih ya. Oke, apapun, kalau itu bisa menjadi sebuah tanda dan itu disepakati bersama dan menjadi sebuah kesepahaman bersama, apapun itu sah sebagai pengganti arahan dalam bentuk verbal. Tapi ingat, jangan juga misalnya kita mau ngasih kode kepada pengisi acara kita dengan atau tetap kita menggunakan kesantunan ya, kesantunan. Kalau misalnya pengisi acara adalah pejabat, masa kita gitu atau masih ada nggak tradisi-tradisi gini nih di dalam studio floor director ya? Buang gitu ya. Karena itu tidak secara adab juga kurang begitu bagus ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ada nggak sih cueing yang dalam bentuk sentuhan gitu? Sekali lagi, kalau itu kesepakatan bersama, kalau itu kesepahaman bersama, dan masih di batas wilayah kepatutan, kesantunan, sah. Kita lihat misalnya dalam bentuk switch pen, yang dia harus pen kanan, pen kiri dengan cepat. Kameramen kadang susah menentukan kapan timingnya. Dan dia butuh cueing sentuhan. Kita lihat contohnya. Yuk. Nah, yuk.
gitu kan? Ada kan? Kalau tidak dicolek itu pundaknya kameramen oleh seorang floor director, itu tidak akan tahu dia kapan harus switch pen gitu, ya, pen dengan cepat yang berganti-gantian gitu kan. Nah, itu juga termasuk bentuk cueing, dan saya yakin tadi sudah ada kesepakatan dan kesepahaman bersama antara si pencolek dengan si kameramen, ya. Makanya cueing akan bisa berjalan ketika ada kesepahaman dan kesepakatan bersama. Karena itu cueing harus di-briefingkan kepada seluruh kru dan seluruh pengisi acara yang terlibat. Oke, sampai di sini materi kita cueing, sedikit tapi cukup menarik. Kita ketemu di materi selanjutnya dan dadah.